Hai Sobat Berkawan, kembali lagi nih di Tel Talk Berka Podcast. Dan kali ini kita akan membahas SaaS yang dapat membantu sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang dapat mengintegrasikan dari hulu sampai hilir bisnis proses dari Sobat Berkawan sendiri. Dan kali ini Sobat Berkawan ditemenin sama saya Noni, dan juga saya nggak sendirian nih. Pertama ada Bapak Herman Suhendri selaku General Manager ERP dari PT Berka Hardaya Perkasa, dan juga ada Bro Oka nih sebagai Development Manager dari PT Berka Hardaya Perkasa. Dan ada special guest nih dari Direktur Sales PT Berka Hardaya Perkasa, Bapak yang tidak pernah gelap, Bapak terang. Halo. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak sendirian, ada Pak Herman Suhendri. Nah, Pak Herman Suhendri sendiri ini udah berkecimpung di dunia ERP 20 tahun lebih. Gile nggak tuh? Pak Herman, 20 tahun tuh lama banget loh. Kalau anak tuh udah kuliah kali ya Pak? Iya, kamu belum lahir kali ya? Udah sih Pak, udah. Saya udah cukup tua kayaknya. Nah, kalau ngomongin ERP sendiri kan biasanya dibagi jadi 2 opsi nih Pak. Ada ERP yang on cloud, ada juga yang ERP on-prem tuh Pak. Ya. Bedanya apa sih Pak kalau boleh dijelasin? Ya, jadi kalau bisa saya jelaskan ya, secara prinsip itu sebenarnya kita ada 2 poin, yaitu pertama bedanya adalah bagaimana kita mempersiapkan sistem ERP kita. Ya, jadi kalau on premise itu kan kita harus mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan softwarenya, kemudian mempersiapkan tim untuk mensupport on premise ya. Nah, kalau dengan cloud itu semua di-handle oleh vendor. Jadi vendor yang mempersiapkan infrastrukturnya, kemudian mempersiapkan aplikasinya. Jadi customer tinggal memakai software tersebut. Ya. Poin nomor 2 itu adalah poin kepemilikan softwarenya. Ya, jadi kalau di cloud itu kita hanya berdasarkan subscription atau biaya langganan. Ya. Tapi kalau on premise ya kita harus membeli dulu di awal seperti itu. Kira-kira. Oh enak dong ya. Pak Terang, itu kan kayaknya asik banget tuh Pak ERP SaaS gitu dari on cloud atau on-prem. Dari BRK sendiri tuh ada nggak sih Pak? Untuk on-prem deh. Jadi memang kita provide keduanya. Jadi mungkin saya jelasin dulu sedikit mengenai Opus B ya. Kenapa kita bisa punya produk Opus B? Karena kita sudah mulai sebenarnya BRK dulu kalau terkenal di SI, mereka tahu kita tuh mainnya hardware saja ya. Jadi tapi di tahun 99 tuh kita sudah mulai masuk ke arah aplikasi. Jadi kita mulai berani mengimplementasikan aplikasi yang cukup besar. Dalam hal ini adalah ERP JD Edwards ya. JD Edwards itu waktu itu BRK sendiri pakai untuk JD Edwards di back office-nya. Kemudian JD Edwards itu kan dia akuisisi sama PeopleSoft. PeopleSoft diakuisisi sama Oracle. Jadi memang kita sekarang semua di bawah Oracle. Nah, berselang waktu dari tahun 99 itu kita sudah melakukan implementasi banyak sekali ya. Jadi industri itu berbagai macam ya, dari manufacturing, bisa juga dari tepatnya mining, juga dalam retail ya. Karena kita sudah mulai mengerti, bukan mulai mengerti, kita belajar banyak. Jadi akhirnya kita tahu bisnis proses yang dilakukan di masing-masing industri tersebut. Nah, berbekal dari itu kita juga sudah mulai bisa mengimplementasikan software multinasional, satu-satu saya nggak sebut ya, tapi kita cukup kuat di sana. Nah, pengalaman banyak sekali. Kita tahu customer butuhnya apa, ya, terutama di Indonesia ya. Jadi mereka tuh butuhnya apa. Lama-kelamaan kita berpikir kenapa kita nggak punya sendiri gitu ya. Karena sayang juga knowledge kayak Pak Herman yang sudah 20 tahun dan timnya tepatnya 22 tahun sih. Timnya juga sudah belasan tahun dan mereka senior. Akhirnya dari knowledge yang mereka punya, kita build lah aplikasi ERP sendiri. Jadi kita mempunyai ERP produk sendiri ya. Kita namanya IP ya. Intellectual property-nya dimiliki oleh BRK. Jadi, nah namanya kita kasih nama Opus. Opus adalah kalau di Latin adalah ciptaan. Kalau Opus Dei kan ciptaan Tuhan. Saya takut kalau pakai D-nya. Jadi Opus B, jadi ciptaan BRK, B-nya BRK. Jadi produk itu kita namakan hasil karya dari teman-teman di BRK dengan nama Opus B. Kira-kira begitu. Wah gila, keren banget nih. Ternyata BRK tuh punya ERP sendiri namanya Opus B. Opus artinya ciptaan, B-nya sendiri artinya BRK. Oke, tadi kan udah dijelasin nih kalau misalnya ternyata BRK tuh punya namanya Opus B atau ERP yang buatannya BRK sendiri. Pak Herman, benefitnya apa sih pakai Opus B tuh? Ya,
Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau kita melihat ada 3 poin ya untuk benefitnya, yaitu pertama kemudahan ya. Jadi dengan memakai Opus B, user itu banyak diberikan kemudahan dalam hal misalkan maintenance, dalam hal menyiapkan infrastruktur ya. Jadi semuanya sudah di-handle oleh kami BRK ya. Kemudian yang kedua adalah keamanan ya. Jadi dengan adanya yang kita menaruh software kita di data center yang memang sudah terbukti keamanannya bersertifikat. Jadi kita sudah menjamin bahwa sistem kami itu sistem yang di-provide oleh BRK itu aman. Ya, kemudian yang ketiga adalah biaya kepemilikan ya. Jadi dengan adanya kita berlangganan, jadi kita bisa mendapatkan biaya kepemilikan yang lebih terencana seperti itu. Wah gila, keamanannya udah oke, udah ada sertifikat, terus udah gitu juga berlangganan juga bisa, otomatis biayanya juga pasti lebih di-reduce nih buat perusahaan-perusahaan. Nah, informasi tadi kan udah cukup lengkap, cuma kayak aku masih kurang ini deh, kurang ngeh gitu. Sebenarnya pengalaman Mas Oka kan yang develop nih, Iya. ya? Nggak saya Gila. doang sih, ada tim lah. Oh iya, cuma kan kepalanya Mas Oka. Sama kayak Patrang kan kepalanya cuma badan-badannya kan kita. Iya. Kalau nggak ada Patrang tuh kita nggak jalan. Tapi kalau nggak ada Patrang kita nggak digaji. Bener. Makanya tadi agak takut-takut. Yang gaji finance director. Saya tanda tangan. Iya. Oke, tetap yang di akhirnya ada Patrang. Nah, balik lagi ke ini nih, Opus B. Opus B itu sebenarnya mencakup solusi apa aja sih Mas? Dan bagaimana Opus B itu develop berdasarkan pengalaman dari Mas Oka sendiri? Oke, untuk Opus B itu sendiri kita intinya itu adalah ERP ya. Core itu tetap kita mengacu ke ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi dalam ERP itu ada fitur-fitur standar yang udah pasti ada ya. Jadi financial accounting, kemudian ada AR/AP, inventory dan fixed asset. Itu udah pasti. Nah, cuman seiring berkembangnya kebutuhan perusahaan-perusahaan gitu kan, kita juga mendevelop beberapa modul di luar ERP sebagai supporting. Jadi ngebantu kebutuhan atau memenuhi kebutuhan customer. Nah, salah satunya itu adalah kita develop enterprise asset management. Kemudian kita ada yang terakhir nih yang baru, kita baru ngembangin itu untuk CUP management. Jadi koperasi. Jadi sistem koperasi kita juga udah ada satu proyek yang sedang berjalan, koperasi manajemen. Kemudian selain dari web application, tadi kan kalau diceritain kan web application ya. Nah kita juga udah provide untuk mobile solution nih sekarang. Jadi kita develop native solution untuk supporting seperti kita ada approval. Jadi ada approval, jadi user bisa melakukan approval di mana saja melalui gadget. Kita bisa melakukan cek stok juga dari handphone. Nah, handphonenya itu apakah mesti iOS atau Android? iOS sudah bisa? Oh enggak, kita maintain dua itu karena itu it's must lah. Kita harus develop dua platform, iOS dan Android. Oh, oke. Native ya, jadi kita Native, native betul. di Android maupun di iOS. Ya kita terus berkembang sih. Jadi kalau ditanya Opus B punya apa, kita nggak bisa bilang punya ini doang. Sekarang baru ini. Tapi nantinya kita akan terus berkembang. Ya kita punya plan yang cukup panjang lah. Jadi memang sudah ada roadmap-nya. Tadi Oka bilang kan di standar finance accounting ya, AR/AP, GL, AR, AP, fixed asset. Kita juga sudah ngembangkan tadi yang di tempatnya asset enterprise management. Kita juga masuk nanti ke e-prop. Kita juga masuk ke arah warehouse management. Mungkin nanti kita bikin serial ya, jelasin satu produk yang kita punya dan Itu bagus ya nanti kita bisa buatin serial Iya. masing-masing topik supaya lebih, karena kan waktunya nggak panjang. Thank you. Iya sih. Nah masalahnya sekarang kalau misalnya ternyata Sobat Berkawan nih udah punya ERP Pak, gimana tuh? Atau Mas Oka, siapa nih yang mau jawab nih? Kalau misalnya udah punya ERP, terus apakah mesti di-replace gitu? Karena kan sayang nih mereka udah punya ERP yang lama kan, sayang banget kalau misalnya langsung Ya, mungkin di-replace. Oka jelasin sampai lain. Tadi sebelum jawab, tadi ada pertanyaan di developnya gimana gitu ya. Ya, jadi kita di sini menggunakan metodologi untuk development ini kita menggunakan metodologi Agile untuk Scrum. Jadi dengan metodologi ini kita memudahkan kita untuk terus
melakukan pengembangan development secara berkelanjutan, jadi tidak bisa berhenti gitu ya. Jadi kita akan berkelanjutan. Mhm. Kemudian juga kita didukung oleh satu aplikasi software untuk QC. Jadi untuk QC apa yang kita develop ini kita nggak satu-satu testing. Jadi kita menggunakan semacam robot testing. Jadi mempermudah kita untuk mengecek kemungkinan ada terjadi bugs di mana saja gitu. Jadi dengan feature Oke. robot testing secara otomatis kita bisa jalankan itu di background proses. Jadi tiap hari kita melakukan testing terhadap aplikasi ini. Nah, berarti kalau misalnya ada si sobat berkawan nih beli Opus B udah termasuk sama yang tadi QC itu, QC Oh robot? enggak, itu jadi maksudnya proses development di tim kita. Oh, Jadi oke, kita oke. sangat memastikan minimal untuk terjadinya bugs-bugs itu dengan menggunakan robot testing ini. Ya, intinya kita sudah menggunakan standar pengembangan DevOps yang standar ya. Jadi di belakang itu kita menggunakan tools project management, QC maupun security-nya juga kita kembangkan. Nanti mungkin Herman bisa jelasin masalah security atau apa. Nah, tadi kan udah sempat disinggung tuh Pak, Mhm. masalah soal security. Iya. Boleh dijelasin sedikit nggak, gimana tuh security? Ya, jadi kalau saya akan jelaskan nih Heeh. panjang nih. Jadi mungkin ya kita bikin series aja nih Wah, ya. boleh Jadi stay banget tune sih. aja dengan Opus B kita itu. Bener. Nah, sobat berkawan, stay tune terus nih. Kalau misalnya mau lanjut terus, gimana sih Opus B? Security-nya gimana sih? Wah, tenang, kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Nah, tadi aku sempat nanya juga nih sama Mas Oka soal replace. Gimana kalau misalnya sobat berkawan udah punya ERP, apakah harus di-replace atau gimana tuh, Mas? Oke, untuk pertanyaannya mau di-replace atau enggak itu kita balik lagi ke kebutuhan dari customer itu seperti apa. Karena untuk Opus B itu sendiri itu kita memang rancang itu adalah modular aplikasi. Jadi kita bisa fleksibel apakah ERP-nya kita mau gunakan itu sebagai core atau sub modul-modul yang tadi yang saya jelaskan itu mau diambil saja menggunakan ditempel dengan ERP yang sudah ada di masing-masing company. Jadi itu balik lagi sih kebutuhan masing-masing. Ya mungkin saya bisa tambahin juga ya. Jadi kalau kan di dunia ERP itu atau di bisnis itu ada tahapan-tahapan ya. Ada perusahaan-perusahaan yang baru mulai, ada yang sudah medium tambah besar, ada yang menjadi enterprise ya. Tentunya itu kan software-software di belakang yang mereka pakai di awal. Nggak langsung dia yang enterprise, kemahalan lah. Jadi dia mereka mulai dari yang kecil dulu ya. Nah, kita nih bermainnya di mid market ke atas ya. Jadi pada suatu saat perusahaan yang dari kecil dia kan pakai yang ala kadarnya dulu ya, atau memang yang tidak bisa meng-capture kebutuhan mereka ke depan yang lebih kompleks. Nah, di saat-saat itu kita bisa masuk karena Opus B ini mempunyai apa ya, kemampuan mid ke atas ya. Karena tadi kita juga banyak belajar dari enterprise application dari multinational company dan kita rancangnya juga cukup sophisticated, makanya kita mainnya di mid ke atas. Nah, pada saat tadi perusahaan yang dulunya belum mempergunakan aplikasi yang mid dan tidak bisa meng-capture kebutuhan mereka, saatnya masuk ke Opus B. Nah, jangan takut juga Opus B kita arahnya juga ke arah enterprise ya. Jadi karena pengembangan terus kita lakukan. Ya. Dan itu merupakan salah satu benefit juga kalau kita menggunakan SaaS. Artinya pada saat company grow, di mana datanya berkembang, nah kita sudah bisa namanya scalability. Artinya cloud itu mengadjust ya berdasarkan capacity yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita dengan Opus B ditaruh sebagai SaaS, maka kita punya fungsi untuk bisa menghandle apabila company tersebut grow ya. Jadi dari sisi kemampuan resource-nya kita bisa scalability. Artinya kita bisa scale up gitu. Bertahap lah ya. Ya. Nah, mungkin juga tadi kalau sedikit saya mau nyinggung, ada beberapa orang mungkin nggak ngerti ya, terminologi SaaS itu apa sih sebenarnya? Software as a Services gitu ya. Jadi, nah buat yang teman-teman sudah ngerti ya sudah ya, tapi kalau yang awam bilang SaaS itu apa ya? SaaS itu sebenarnya kayak saya analogikan seperti ini. Bapak Ibu mau ada kebutuhan listrik ya, kebutuhan listrik ya. Kan Bapak Ibu mesti pemikiran kalau zaman dulu kalau kita nggak ada PLN nih, Bapak mesti beli genset, mesti beli tempatnya, gudangnya atau rumahnya gitu ya, mempersiapkan kabel-kabelnya,
mempersiapkan orang untuk memaintain dia punya gensetnya, ditarik ke rumah akhirnya dapat listrik. Udah gitu dia ada fuel kan, dia harus jalankan dia punya dieselnya. Nah, itu adalah on premise. Nah, kalau SaaS itu seperti kayak kita beli listrik ke PLN aja. Tinggal kita bayar, PLN tarikin kabel dalam ini internet ya, kita tinggal colok, tinggal pakai. Sobat berkawan nggak perlu seperti yang tadi saya jelaskan, nggak perlu beli alat pendukung untuk mendapatkan listrik ya, dari genset sampai membantu tempatnya, kemudian orangnya, kemudian tarik-tarik kabelnya, ngurusin untuk fuel-nya segala macam. Jadi sobat berkawan tinggal hanya membayar ke kita connect, dapat aplikasi yang bisa dipakai. Jadi solusi langsung bisa dipakai. Seperti itu. Menarik banget sih menurutku ya. Karena Opus B itu yang pertama, kalau boleh disimpulin nih, Opus B bisa diimplementasiin di on-prem atau on cloud. Jadi sobat berkawan, nggak perlu repot-repot lagi, apa tuh infrastruktur, nggak perlu, udah langsung aja hubungin langsung ke BRK. Nah yang kedua, kalau boleh disimpulin modulnya juga lengkap banget nih, dan terus berkembang gitu. Yang ketiga, itu integrasinya juga banyak banget ya, ternyata ada di apa tadi, mobile juga ada, terus web juga ada, apalagi? Kita open semua connection sih ke beberapa aplikasi. Ya, Wah, bahkan bisa ke third party juga kita bisa connect-in. Jadi third kita memang party. ada, ya, kita buatin konektor juga. Wah gile, kurang lengkap apa lagi coba Opus B? Security-nya juga, ya kan tadi Aman. Tapi kalau aman. security nanti kita ada web Ya. yang Iya, series yang perlu ditunggu ya. siap. Ya, jadi Cus. intinya kalau ada kebutuhan langsung aja deh hubungin kita. Kita senang sekali untuk melakukan presentasi, mungkin POC kecil-kecilan oke lah ya. Jadi kita bisa kasih tunjukin bahwa bentuknya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan kalau belum lihat kan belum ada feel-nya ya. Tapi salah satu yang paling penting, sobat berkawan ya, pengalaman dalam hal implementasi itu penting. Ya. Software is a tools, produk ya. Tapi kalau kita nggak punya knowledge dalam hal mengimplementasikan, kita tidak ngerti gimana caranya nge-push customer untuk bisa memakai aplikasi tersebut, itu nggak akan sukses. Ya, jadi salah satu lagi metodologi implementasi itu sangat penting ya. Berpengalaman dari tahun 99 itu. Ya. Jadi nggak sia-sia Herman berkecimpung di dunia ERP 22 tahun. Jadi nanti kita pergunakan knowledge dari Herman untuk kita bisa pakai di perusahaan berkawan, sobat berkawan maksudnya. Itu sih udah lengkap banget ya. Nah kayaknya nggak perlu dijelasin lagi sih, tadi udah cukup lengkap lah. Kalau misalnya ternyata sobat berkawan merasa kurang lengkap nih, gue maunya dijelasin secara langsung, boleh langsung hubungin kita. Nah juga kalau misalnya sobat berkawan mau dengerin sih apa sih update-update teknologi yang terkini, sobat berkawan tuh bisa dengerin Tech Talk BRK Podcast di YouTube channel, atau juga kalau misalnya kuotanya agak-agak seret ya bisa juga dengerin di Spotify. Jangan lupa di komen, like, and subscribe di channel podcast kita. Dan sampai jumpa lagi di Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.